Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat daring hari ini. Selamat berjumpa kembali dalam mata kuliah Analisis Wacana. Kali ini kita akan membahas materi tentang implikatur dalam wacana bersama kelompok 8 yang beranggotakan Lucky Yuniarti, Fitokul Mukarromah, Uswatun Hasanah, dan Sabrina Firdatul Jannah. Sahabat Tadris Bahasa Indonesia yang budiman, tahukah kamu, implikatur menjadi salah satu hal yang penting untuk dipelajari dan dipahami secara mendalam. Untuk memahami konsep implikatur secara mendalam, perlu dipaparkan pengertian, fungsi, jenis, dan contoh implikatur dengan batasan atau spesifikasi yang jelas. Oleh karena itu, kali ini kita akan kupas bersama tentang hakikat implikatur, jenis-jenis implikatur, faktor yang memengaruhi munculnya implikatur dalam wacana, dan kegunaan konsep implikatur dalam analisis wacana. Seluruh konsep ini akan dibacakan secara bergantian oleh anggota kelompok 8. Selamat menyimak. Hakikat implikatur dalam wacana. Ditinjau dari segi etimologis, implikatur diturunkan dari implicatum. Istilah ini hampir sama dengan kata implication yang artinya maksud pengertian ataupun keterlibatan. Nadar menyatakan bahwa implikatur dapat menjelaskan secara eksplisit tentang cara bagaimana dapat mengimplikasikan suatu tuturan lebih banyak dari apa yang dituturkan. Menurut Wijaya, implikatur merupakan hubungan antara wacana dengan yang disyiratkan dan tidak bersifat semantik. Namun, keduanya hanya didasarkan pada latar belakang yang mendasari kedua proposinya. Nababan menyatakan bahwa implikatur berkaitan erat dengan konvensi kebermanaan yang terjadi di dalam proses komunikasi. Mari kita perhatikan contoh berikut. Pada contoh 1, implikasi yang mungkin muncul adalah Tejo seorang perokok, tapi dia tidak pernah membeli rokok. Hal ini menyebabkan munculnya wacana, jangan sampai Tejo tahu bahwa mereka membeli rokok karena Tejo pasti akan memintanya. Tanggapan Tejo datang pada contoh 2 mengimplikasikan bahwa orang itu tidak suka dengan kedatangan Tejo. Implikaturnya, orang itu tidak mau bertemu Tejo. Tanggapan kamarnya dibersihkan pada contoh 3 mengimplikasikan bahwa Tejo adalah seorang yang sangat jeli pada kebersihan. Tuturan ini memiliki implikatur bahwa orang itu tidak mau mendengarkan Tejo berkomentar atau marah-marah. Sedangkan Mulyana memberikan penjelasan bahwa dalam ruang lingkup wacana, implikatur berarti sesuatu yang terlibat atau menjadi bahan pembicaraan. Sementara itu, Zamzani menyatakan bahwa implikatur merupakan segala sesuatu yang tersembunyi di balik penggunaan bahasa secara faktual, benar maupun sesungguhnya. Dari semua penjelasan yang ada, dapat disimpulkan bahwa implikatur merupakan makna yang tersirat dalam sesuatu atau sebuah tuturan wacana yang dapat mengimplikasikan bahwa wacana atau tuturan implikatur sebuah wacana tergantung dari implikasi-implikasi yang hadir dari wacana tersebut, kemudian diperkuat dengan konteks yang meliputi wacana tersebut. Jenis-jenis implikatur. Grace melalui Mulyana dan Zamzami menyatakan bahwa terdapat 2 jenis implikatur, yaitu implikatur konvensional dan implikatur percakapan. Berikut adalah penjelasan kedua jenis implikatur. Yang pertama adalah implikatur konvensional. Menurut Zamzami, implikatur konvensional adalah implikatur yang langsung diperoleh dari kata-kata dan kaidah gramatikal. Implikatur konvensional yaitu implikatur yang ditentukan oleh arti konvensional kata-kata yang dipakai. Maksudnya, pengertian yang bersifat umum, sehingga orang umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian sesuatu hal tertentu. Sebagai contoh, Lestari Putri Solo, tidak heran jika ia sangat luas. Nah, implikasi umum dari kata Putri Solo ini dengan kata luas, selama ini di kota Solo selalu mendapat predikat keluasan putri-putrinya atau kehalusan. Jadi implikasi yang muncul, perempuan atau wanita Solo umumnya dikenal luas penampilannya.
Dapat disimpulkan bahwa implikator konvensional lebih menjelaskan kepada apa yang dimaksud, sehingga peserta tutur umumnya sudah mengetahui tentang maksud atau pengertian suatu hal tertentu. Yang kedua, implikatur percakapan. Istilah implikatur percakapan berkembang setelah implikatur konversasional dan silih berganti dengan istilah implikatur non-konvensional. Implikatur percakapan merupakan implikatur yang bersifat temporer dan non-konvensional. Implikatur ini dihasilkan karena tuntutan dari suatu konteks pembicaraan tertentu. Sebagai contoh, mari kita perhatikan dialog berikut. Dirga, wah, apakah pimpinanmu sudah gila? Meta, mari kita minum kopi. Tuturan di atas tidak akan terlihat ada kaitannya satu dengan yang lain jika kita tidak mengetahui situasi dan konteks percakapan tersebut. Situasinya, Dirga baru saja berjalan memasuki ruang kerja Meta dan memperhatikan banyaknya pekerjaan yang ada di atas meja Meta. Tanggapan Meta terhadap tuturan Dirga sepertinya tidak terkait. Namun, sebenarnya tuturan itu memiliki implikatur, ayo kita bicara di luar saja, kalau di sini saya khawatir didengar pimpinan saya. Nah, efek yang mungkin ingin dicapai melalui implikatur jenis ini ialah gurauan atau mengalihkan situasi. Berikutnya, faktor yang memengaruhi munculnya implikatur dalam wacana. Berdasarkan paparan terkait jenis-jenis implikatur beserta contoh pada poin sebelumnya, dapat dipahami bahwa terdapat beberapa faktor yang mendukung atau memengaruhi kemunculan implikatur wacana. Pertama, adanya kesepakatan umum terkait pemaknaan suatu teks. Kedua, pengetahuan khusus mengenai situasi dan konteks yang melingkupi suatu komunikasi. Yang ketiga, penggunaan gaya bahasa untuk mencapai efek komunikasi tertentu. Kegunaan konsep implikatur dalam analisis wacana. Penggunaan implikatur dalam berbahasa bukan berarti sebuah ketidaksengajaan atau tidak memiliki fungsi tertentu. Penggunaan implikatur dalam berbahasa memiliki kegunaan untuk memperhalus tuturan, menjaga etika kesopanan, menyindir dengan halus, dan menjaga agar tidak menyinggung perasaan secara langsung. Dalam kajian analisis wacana, konsep implikatur memiliki kegunaan sebagai berikut. Yang pertama, konsep implikatur memungkinkan penjelasan fungsional atas fakta-fakta kebahasaan yang tidak terjangkau oleh teori-teori linguistik. Kedua, konsep implikatur memberikan penjelasan tentang makna berbeda dengan yang dikatakan secara lahiriah. Nah, kedua fungsi atau kegunaan tersebut dapat dijelaskan dalam contoh percakapan berikut ini. Jam berapa sekarang? Korannya sudah datang. Kelihatannya secara konvensional atau secara struktural, kedua kalimat di atas tidak berkaitan, ya. Jika dikaitkan dengan teori linguistik, ini merupakan fakta kebahasaan yang tidak sinkron. Namun, si B sudah tahu bahwa jawaban yang ia berikan untuk A ini sudah cukup karena dia sudah memahami konteks atau situasi yang dibincangkan. Ketiga, konsep implikatur dapat menyederhanakan struktur dan isi sebuah wacana semantik. Ya, contohnya sebagai berikut. Perhatikan kalimat 1 dan 2. Berdasarkan kajian implikatur, kalimat 1 sudah mengandung pengertian seperti yang terkandung dalam kalimat 2. Selain strukturnya, isi dalam kalimat 2 dapat dinyatakan secara lebih sederhana seperti pada kalimat 1. Keempat, konsep implikatur dapat menerangkan berbagai macam fakta atau gejala yang secara lahiriah tidak berkaitan. Sebagai contoh, tuturan dia cantik dapat berarti kebalikannya. Hal ini merupakan cara kerja metafora dan peribahasa dapat dijelaskan oleh konsep implikatur. Selain itu, implikatur juga memiliki fungsi atau kegunaan berdasarkan jenis konteks maupun gaya bahasa yang digunakan, yakni sebagai berikut. Yang pertama, implikatur yang memiliki fungsi menyatakan. Fungsi pernyataan dalam wacana digunakan untuk menyatakan sesuatu yang ingin disampaikan kepada pihak tertentu. Dalam implikatur, bentuk tuturan pernyataan disampaikan secara tersirat. Implikatur yang berfungsi menyatakan disampaikan menggunakan gaya bahasa agar pernyataan tersebut tidak menohok sasaran. Yang kedua, implikatur yang memiliki fungsi menyindir. Fungsi implikatur sindiran adalah untuk menyindir pihak tertentu yang disindir. Implikatur yang berfungsi untuk menyindir disampaikan menggunakan gaya bahasa agar pernyataan dan sindiran tidak menohok sasaran.
Yang ketiga, implikator yang memiliki fungsi menyindir dengan bahasa humor. Humor dalam sebuah wacana yang berfungsi untuk menyindir adalah untuk menyindir secara halus kepada pihak tertentu. Gaya bahasa humor digunakan agar seseorang yang dituju tidak merasa kalau dirinya sedang disindir. Kemudian fungsi implikator yang keempat yaitu implikator yang memiliki fungsi mengkritik. Fungsi implikator kritik ini digunakan untuk mengkritik dan menjaga etika kesopanan kepada pihak tertentu yang dikritik. Implikator yang berfungsi untuk mengkritik disampaikan menggunakan gaya bahasa agar kritik tersebut tidak menohok sasaran. Yang kelima, implikator yang memiliki fungsi melarang. Fungsi implikator melarang adalah untuk menjaga etika kesopanan dalam melarang pihak tertentu untuk melakukan sesuatu. Implikator yang berfungsi melarang disampaikan menggunakan gaya bahasa agar larangan tersebut tidak menyakiti hati seseorang. Yang keenam, implikator yang memiliki fungsi memberi dukungan. Fungsi implikator dukungan untuk mendukung secara tidak langsung kepada pihak tertentu. Yang ketujuh, implikator yang memiliki fungsi mengapresiasi. Fungsi implikator apresiasi adalah untuk memberikan apresiasi kepada pihak tertentu. Implikator bentuk tuturan ini disampaikan secara tersirat. Yang kedelapan, implikator yang berfungsi memprotes. Implikator yang berfungsi memprotes ini bertujuan untuk menentang, menyangkal sesuatu yang dinilai salah terhadap pihak tertentu secara tidak langsung. Yang kesembilan, implikator yang memiliki fungsi gabungan antara mengkritik dan memprotes. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.